Orang yang sering nyalain orang lain itu awwalu man dakhalan nar, orang yang pertama layak masuk neraka. Gitu. Salah itu. Cuman saya yang benar, sama guru saya doang yang benar. Gurunya kali yang bikin surga. Saya doang yang benar. Itu yang begitu tuh kata Imam Ghazali, awwalu man dakhalan nar, karena orang begitu disebut zindik. Bapak kalau baca Nasaul Ibad, baca kitab-kitab akhlak, terbesit saja dalam hati, bapak sholatnya lebih baik, hidupnya lebih baik dari orang yang di sebelah bapak, rontok semua pahala sholat bapak. Yang susah tuh merawat hati, Pak. Dibilang agama ini zohir-zohir doang. Kalau agama ini zohir-zohir doang, nggak perlu bapak kenal Allah. Berhala aja, karena berhala zohir kan. Kita akan menghadap kepada zat yang dua, Pak. Maha zohir sekaligus maha batin. Begitu di Quran bilangnya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Jadi bapak soleh secara fisik, harus soleh hatinya di hadapan Allah. Gak boleh menyinggung orang lain, gak boleh hasad, gak boleh ujub, gak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ira idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah Jumat berkah Masjid Al-Barakah yang insyaallah senantiasa di pagi yang penuh dengan kemuliaan ini, mudah-mudahan salat subuh berjamaah kita dan juga niat thalabul ilmi kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga segala bentuk kesalahan dosa kita baik yang disengaja ataupun tidak disengaja dengan sebab kita salat subuh berjamaah dan juga niat thalabul ilmi senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan nikmat sehat dan panjang umur. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Barakah yang saya hormati, guru kita Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ma'mun Adung, dan juga para jamaah sekalian, mari kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah
Semoga apa yang menjadi niat dan maksud kita datang dari rumah ke tempat yang paling mulia ini, selain kita sholat berjamaah dan juga thalabul ilmi yang hukumnya fardu ain, mudah-mudahan bisa menjadi syafaat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan pelebur dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati khususan ila muallif hadzal kitab wa ila jami'i wali walidina wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa asatizatina wa ahli baitina wa dzurriyyatina wa tullabina wa talibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi barakatihim syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita mengaji di waktu yang spesial karena kita sudah masuk Jumat pertama di bulan hurum, bulan mulia, yaitu bulan Rajab. Karena ada sebagaimana yang masyhur disebutkan dalam Al-Quran dan juga penjelasan Rasulullah bahwa dari banyak bulan yang Allah ciptakan ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Minha arba'atun hurum. Salah satunya dijelaskan oleh Rasul dan para ulama, dari 4 bulan yang punya keistimewaan di hadapan Allah adalah bulan Rajab. Dimanapun kita gunakan waktu untuk taat ibadah kepada Allah dalam arti waktu yang spesial, maka yudha'a fihi ajru amalil abdi, dilipat gandakan pahala seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya pernah sampaikan di sini bahwa ada 3 sebab Allah lipat gandakan pahala seorang hamba di hadapan Allah. Yang pertama adalah syarafuz zaman. Karena dia ibadah di waktu mulia, maka pahalanya berlipat ganda. Syarafuz zaman, karena waktu yang dipakai untuk ibadah waktu mulia, maka pahalanya bernilai di hadapan Allah. Yang kedua adalah syaraful makan, yaitu karena mulianya tempat di mana dia gunakan untuk ibadah. Bagi laki-laki yang sudah baligh, yang tanpa uzur, sholatnya pasti lebih bagus di masjid. Karena masjid tempat yang mulia, di rumah tidak sempurna apalagi tidak berjamaah. Maka masjid merupakan syaraful makan, mulianya tempat yang dimuliakan Allah. Apalagi sholatnya di Masjidil Haram dilipat gandakan lagi. Kenapa? Karena tanahnya haram, tanah yang mulia. Kalau di sini supaya ihtiyat ya datang ke masjid, ya karena di sini nggak ada tanah haram, nggak ada, sengketa banyak, ya tanah haram nggak ada. Jadi di sini mah adanya waktu hurum kalau kita mah, kecuali di sana di tanah suci ada waktu haram, ada tanah haram. Ada 2, kalau di sini nggak ada. Nah yang terakhir syaraful amil, orang yang ibadah pakai ilmu, tidak pakai kejahilannya, pahalanya lebih berkualitas daripada orang bodoh tapi rajin ibadah. Bapak pernah dengar kan kalau setan tuh lebih takut sama orang alim tapi tidur di masjid daripada orang bodoh tapi rajin ibadah di masjid. Kenapa? Karena nuntut ilmu sama hukumnya seperti sholat fardu, yaitu fardu ain. Saya rajin ibadah ya Allah, kok saya disiksa? Lah Anda ibadah doang, ngaji enggak, gitu loh. Anda ini sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi kok nggak nuntut ilmu, jadi geblegnya nggak sembuh. Anda pikir beragama nggak pakai ilmu? Ya agama itu ya ilmu itu. Inna hazal ilmad din fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Sholat fardu dikejar tapi ngajinya enggak, sama saja kayak orang menghadap Allah seperti bawa bebawaan dalamnya kosong. Karena nggak paham bagaimana
tata caranya, semuanya ukurannya bukan pakai ilmu. Nah, ini yang disebut oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama besar dari mazhab Hambali, mengatakan salah satu daripada kenapa pahala seorang hamba dilipat gandakan, karena yang ngerjainnya orang mulia. Kelasnya sholat kita sama sholat Nabi ya beda, jangan pakai sama. Kelasnya orang sholat berdiri sama duduk ya beda pahalanya, kecuali duduknya karena sakit. Sholat tarawih yang berdiri sama duduk ya beda kelasnya. Walaupun sholat sunnah nggak sakit asam urat pun boleh duduk. Disitulah kata Rasulullah dalam satu hadis, ajrul qaim alal qaid, ganjaran orang yang sholat berdiri dengan orang yang sholat duduk beda di hadapan Allah. Betul kalau kasusnya sholat sunnah. Kalau sholat fardu nggak ada. Sholat fardu itu berdiri jadi rukun. Selama bisa berdiri, berdirilah. Saya berdirinya cuma 1 rakaat, kuatnya 2 enggak, lebih bagus begitu daripada dari awal sampai akhir duduk. Kenapa? Karena kalau sholat fardu berdiri itu rukun, dalam sholat sunnah berdiri bukan rukun, Pak. Bukan rukun. Jadi Bapak biar kakinya masih kencang segala macam, lagi males berdiri, duduk nggak apa-apa. Cuman pahalanya jangan minta gede. Enak banget loh duduk pahala minta gede. Nah, itu kira-kira. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, prolog saja itu ya. Kita masuk pada tema kita pagi hari ini, tanzihullah subhanahu an samatil hawadis wa musyabahatil makhlukin. Salah satu tema dalam ilmu akidah yang banyak dibicarakan saat ini, bahkan sampai yang seharusnya bukan konsumsi awam, tapi ternyata orang awam pun harus mendengar dan harus menyerap, adalah persoalan Allah berbeda dengan makhluk. Kalau orang tua dulu bilangnya sifat mukhalafah lil hawadis. Makanya kalau orang dulu hafalnya karena lagu dinyanyiin. Nah, orang sekarang ngafalin ilmu agama dilaguin dikata salah. Bener aja dikata salah. Ya Allahu Akbar. Soalnya kalau nggak dilaguin orang Indonesia mah jarang hafal. Makanya kudu dilaguin wujud kidam bako. Coba dah seujug-ujug biar kata rambutnya debu uban, kalau nggak dilaguin kagak hafal enggak. Makanya kenapa lagu Gemoy cepet apal? Ya karena lagu. Coba kalau narasi doang begitu tulisan kagak ada apa. Memang biasanya begitu, Pak. Maka apalagi di pesantren baca nazom yang begitu rumitnya syair, Pak. Kenapa mudah masuk? Karena dilagu-laguin. Itu loh. Dilaguin tuh dinadain begitu. Lah orang sekarang udah bagus baca begitu dilaguin, katanya salah. Kecuali Bapak baca jimat dukun dilaguin salah baru bener. Kan ini mah baca kalimat yang bagus. Apalagi ibu-ibu pengajian nih masuk bulan Rajab. Allahumma. Tuh kan malah lakinya yang jawab. Fi Rajaba wa Sya'bana. Nah, dia apalnya karena lagu, Pak. Salah apa bener? Ya bener, yang salah tuh kalau baca begitu lagi sholat. Salah. Kalau lagi sholat nggak boleh Fatihahnya dilaguin, kecuali lagu yang memang umum masyhur, gitu loh. Nah, jadi sekarang ini kadang-kadang yang bener aja disalah-salahin, yang nyalain juga baru ngaji semalam, ngajinya baru semalam, terus paginya nyalain orang. Itu kan yang bahaya, kata Imam Ghazali, bukan orang kafir yang berbahaya nanti di akhirat. Yang berbahaya adalah orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, itu yang lebih pantas masuk neraka duluan. Bapak pernah dengar hadis enggak? 73 golongan umat Nabi nanti terpecah. Pernah dengar, Pak? Yang saat masuk surga cuma 1 golongan. Namanya Ahlus Sunnah katanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebetulnya mah Nabi bilangnya ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang setia mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabat. Simpelnya. Atau bahasa Indonesianya aswaja, udah begitu. Kalau bahasa hadisnya ma'ana alaihi wa ashabi. Tapi Imam Ghazali dalam kitabnya yang lain bilang bukan 1 kelompok yang masuk surga, yang 72 masuk surga, yang 1 masuk neraka. Kalau umumnya kan di hadis
Yang 72 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Sama Imam Ghazali diputar balik maknanya. Sebetulnya bukan muter balik hadis, riwayatnya ada 2. Riwayatnya ada 2. Jadi nggak 1-2 riwayat saja. Nabi itu selama umur 63 tahun, terutama umur 40 tahun diangkat jadi seorang rasul, berapa kali bersabda Nabi itu. Jadi nggak bisa kita menyalahkan hanya 1 hadis saja. Berpatokan hanya 1 hadis saja, itu nggak bisa, Pak. Kalau ada hadis yang ikhtilaf, bertentangan secara makna, maka harus pakai metode ilmu hadis. Nah, bisa al-jam'u, menggabungkan, bisa at-tarjih, mengunggulkan, gitu loh. Pakai ilmu, jangan pakai sentimen, jangan pakai sentimen. Ya, kalau pakai ilmu clear masalah. Sebetulnya nggak ada yang berbeda dari apa yang diucapkan Rasulullah. Hanya saja sesuatu yang agak sulit diungkap oleh umum, orang alim yang harus maju, gitu kira-kira. Kalau Al-Quran semuanya mudah difahami secara letterlek, nggak perlu ada orang alim. Makanya harus ada orang yang menuntut ilmu, yang alim, yang rasikhuna fil ilm. Itulah yang nanti akan mengungkap bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang bukan porsinya orang awam difahami, maka taslim saja. Nanti orang alim yang mengajarkan itu, yang mengungkap. Orang sekarang kayaknya pengen buru-buru aja gitu, jadi repot juga. Ya, makanya dalam hadis, dalam riwayat itu Imam Ghazali menjelaskan 72 masuk surga, 1 masuk neraka. Yang masuk neraka adalah orang yang sering nyalain orang lain. Itu bahasa Cipondohnya. Orang yang sering nyalain orang lain itu awwalu man dakhalan nar, orang yang pertama layak masuk neraka. Gitu. Salah itu. Cuman saya yang benar, sama guru saya doang yang benar. Gurunya kali yang bikin surga. Saya doang yang benar. Itu yang begitu tuh kata Imam Ghazali, awwalu man dakhalan nar, karena orang begitu disebut zindik. Bapak kalau baca Nasaul Ibad, baca kitab-kitab akhlak, terbesit saja dalam hati, Bapak sholatnya lebih baik, hidupnya lebih baik dari orang yang di sebelah Bapak, rontok semua pahala sholat Bapak. Yang susah tuh merawat hati, Pak. Dibilang agama ini zohir-zohir doang. Kalau agama ini zohir-zohir doang, nggak perlu Bapak kenal Allah. Berhala aja, karena berhala zohir kan. Kita akan menghadap kepada zat yang 2, Pak. Maha zohir sekaligus maha batin. Begitu di Quran bilangnya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Jadi Bapak soleh secara fisik, harus soleh hatinya di hadapan Allah. Gak boleh menyinggung orang lain, gak boleh hasad, gak boleh ujub, gak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Ini gara-gara tahun pilpres. Saya yakin besok gak ada yang lebaran tuh kalau beda pilihan presiden. Tadinya bawa kue Cina jadi kagak bawa. Gara-gara apa? Lu mah 02, gue mah 1 aja. Emang ngapain Bapak bela mati-matian, Pak? Emang calon presiden yang 3 itu pasti maksum, terjaga dari maksiat zohir batinnya? Enggak kan? Terus apa untungnya Bapak belain mati-matian? Pasti mereka juga punya salah, ditutupi aja maksiatnya oleh Allah. Jangan sampai ada narasi di grup atau segala macam, kalau yang tidak milih ini, tidak ada yang sujud kepada Allah. Jangan munafik. Semua paslon sujud kepada Allah karena masih muslim enggak? Masih muslim enggak, Pak? Berarti Bapak menuduh sesama muslim keluar dari ajaran Rasulullah. Kita lupa ada hadis Nabi, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Orang yang menutupi aib saudaranya, apalagi sesama muslim, aibnya ditutupi Allah di akhirat nanti. Ini pilpres begitu, ustadz aja lupa, lupa hadis itu. Ustadz kiai lupa hadis itu, Pak. Tetap aja di grup main caci maki. Masya Allah, sampai keluar grup sih. Kita mau salahin dia kiai, bagaimana ya? Tapi dia lupa ada hadis Nabi yang ngajarin amal hati. Kenapa? Fanatik bisa rusak kalau berlebihan. Biasa-biasa saja, Pak. Nah, ini yang bahaya. Jangan kotorin duha kita. Jangan kotori salat witir kita. Hanya sebab gara-gara hati kita dengki dengan orang lain. Membuka aib saudara lain. Hati-hati. Banyak orang ahli ibadah zahir, ujung-ujungnya masuk neraka
Banyak orang yang sholatnya biasa-biasa saja, belum bisa istiqomah sholat qobliyah ba'diyah, belum bisa istiqomah sholat duha, belum bisa istiqomah bangun tahajud, tapi hatinya bersih, masuk surga lebih dulu dari ahli ibadah. 50-50 dalam dunia ini, Pak. Makanya jangan cuma pinter dandan secara zahir saja, mau kondangan dandan 2 jam ke masjid mah bawa ketek, gitu loh. Harusnya kan terbalik yang begitu, Pak. Ini yang kadang-kadang kita adab kepada manusia dijunjung tinggi, adab kepada Allah tidak. Padahal Imam Ghazali pernah nulis buku tipis, makalah, namanya Al-Adabu Fiddin, adab atau etika dalam beragama. Nah, kita masuk bahwa salah satu yang diajarkan oleh para ulama berdasarkan pengertian Al-Quran dan Sunnah adalah secara universal, secara umum, general, Allah wajib berbeda dengan makhluk, titik. Wajib berbeda dengan makhluk. Pak Ustadz, itu di Quran bukannya ada kata tangan. Pak Ustadz, itu di Quran bukannya ada kata wajah. Pak Ustadz, itu di Quran bukannya ada kata kaki. Nanti jangan tanyakan itu. Itu tugas ulama berdiskusi. Anda kalau ketemu kata-kata itu di Al-Quran dan Sunnah, diem lebih baik dan banyak pahalanya daripada ditanyain. Kenapa? Karena bukan ukurannya, bukan dosisnya. Kalau semua Quran bisa difahami secara mudah, apa fungsinya Quran sebagai mukjizat? Harus ada kalimat-kalimat, ayat-ayat yang sulit difahami supaya ada orang alim yang mengungkap. Al-Quran kan mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak Nabi mukjizatnya, Pak. Tapi ulama sepakat semua bahwa mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quranul Karim. Setelah itu banyak yang lain. Misalnya orang minta air dikasih oleh Rasulullah, didoakan sembuh. Ada orang datang dari suku dari suku Mudor kalau nggak salah, datang ke Rasulullah lagi paceklik, lama sekali nggak turun hujan, minta didoain sama Rasulullah. Rasulullah doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma skina suqya wa suqya, seterusnya, jadi hujan. Itu kan kalau bahasa orang sekarang namanya tabarruk, bukan tagaruk, bukan. Tabarruk, minta keberkahan Rasulullah. Sama seperti bapak wasilahnya sakit, asam urat nggak sembuh-sembuh, mana besok mau pesta lagi, datang ke kiai. Pak Kiai, minta didoain biar saya sembuh. Namanya tabarruk, tetap doa sama Allah, tapi wasilahnya orang soleh. Dulu zaman Nabi banyak yang begitu. Datang perantaranya ke Rasulullah, minta doain Rasulullah, doanya kepada Allah supaya turun hujan. Berarti tabaruk bid'ah apa enggak? Ya enggak dong, kan ada dari keterangannya dari sahabat. Ya enggak, bid'ah dari mana? Kecuali bapak minta keberkahannya dari maling sendal baru. Atau dari tukang nyolong, atau dari tukang mancing yang enggak maju-maju. Baru dari preman baru, karena nggak ada keterangannya. Minta doa sama ahli maksiat. Meskipun banyak keterangan ahli maksiat yang mudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah bikin statement begini, kenapa pelacur lebih mudah dimaafkan Allah daripada orang yang ahli gibah tapi rajin ibadah? Kan itu yang kita bingung, Pak. Pelacur sama pembunuh lebih mudah dimaafkan Allah, husnul khotimah, daripada orang ahli ibadah, rajin ke masjid, rajin ke majelis taklim, tapi dengki sama tetangga, mulutnya kotor, masuk neraka. Kenapa begitu? Karena kaidah umumnya begini dalam agama, maksiat hati dosanya lebih besar daripada maksiat badan. Berarti nggak boleh bapak yang rajin ke masjid ngelihat orang di luar masjid yang kerjaannya maksiat zahir merasa lebih baik dari dia. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Makanya Rasulullah selalu menyikapi bahwa dulu ada pelacur, dulu ada pembunuh, dulu ada apa. Rasulullah pasti bilang, kalau ada orang yang datang, ya silakan. Kalau orang sekarang kan kadang-kadang diomelin. Ya. Pak Ustadz, saya udah bunuh 99 orang, mau tobat boleh nggak? Waduh, biang neraka ente, dibunuh ustadznya. Karena ustadznya nggak bijak, biang preman dijawab begitu lagi. Jawab yang beneran dikit. Nah, ustadz juga kudu luwes pikirannya. Jawab masyarakat tuh karena beda-beda urusan. Mungkin dia lagi marah mulu, bininya ngomel mulu di rumah.
Jawabnya jangan begitu, Tad. Jawabnya yang beneran dikit. Jadi kudu fahami konteks psikologi orang yang bertanya. Gitu. Makanya disitulah fatwa fikih tidak ada yang mengikat tuh begitu, Pak. Mana ada fatwa fikih mengikat? Nggak ada. Kan fikih mazon. Dugaan kuat, sangkaanku kuat. Ya, jadi kalau ada orang tanya, ditanya dulu, Anda selama ini bagaimana? Begini, begini, begini. Ya udah, buat orang yang mukanya kayak ente mah sholat begini boleh. Begitu. Tapi kan bukan kayaknya Ustadz main-mainin buat agama. Bukan mainin, memang begitu kalau fikih. Sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Pak Ustadz, saya mau kurban, saya mau akekah, boleh nggak saya disatuin niatnya? Emang duit saya segini-gini doang adanya, kagak gablek duit. Laki saya kerja begitu doang lagi. Boleh nggak saya sekalian aja nih akekah anak, kebetulan lagi Idul Adha, boleh nggak niatnya digabung? Boleh dah, kalau orang kayak ente mah. Ada lagi satu datang, Ustadz, saya duit banyak, Fortuner banyak, Pajero banyak, boleh nggak niatnya digabung sama kayak dia tadi? Nggak boleh lu mah, duit lu sekarung, pisah lu mah. Kok jawabannya beda? Ya beda, yang tadi susah daripada jangka ibadah. Kita kasih opsi yang boleh, karena dua-duanya sunnah. Dan ulama masih membolehkan. Begitulah cara menyikapi bagaimana orang yang bertanya. Nah 99 habis bunuh orang dibilang biang neraka, ya dibunuh lagi lengkap 100, ya nggak? Nah ulama yang kedua ditanya, bagaimana Ustadz? Jangankan 100, sedunia kamu bunuh, Allah ampunannya lebih luas daripada dosamu. Akhirnya taubatan nasuha. Sama seperti Ustadz yang mimpin doa tahlil, udah jam 10 doanya panjang banget, pasti disumpahin jamaah. Lamanya Ustadz baca doa, ya kan? Orang telur sambal udah bergerak-gerak itu. Nah itu. Biasanya Ustadz begitu sering disumpahin jamaah tuh. Lamanya, karena apa? Kagak luwes. Lihat kondisi, lihat jam, baca inti aja udah. Kira-kira begitu. Kalau di kampung begitu. Ya. Jadi saya biasanya kalau ngeliat jam, silakan Ustadz baca doa. Udah jam segini, saya geber doa inti doang udah. Khususun ila ruhi udah langsung. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Jamaah tegar semua tuh. Tadinya lagi tahlil mah kesurupan tuh dia. Mengheningkan cipta. Pas udah subhana rabbika, oh iya. Kenapa? Karena udah bergiliran, udah jalan tuh. Telur jalan, pisang jalan, udah. Itu. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam Al-Qur'an umumnya ayatnya disebutkan pasti familiar lah ya. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwa tidak ada yang semisil, tidak ada yang misil bagi Allah. Tidak ada yang serupa bagi Allah. Tidak ada bandingan bagi Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Sami, Maha mendengar, Allah Maha Basir. Nah, itu surat Asy-Syura. Kata Imam Al-Ghazali, kenapa ini kitabnya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, tapi selalu ngutip Imam Ghazali memang. Ya. Bahkan sampai ulama bilang orang yang enggak senang kitab-kitab Al-Ghazali biasanya ulama dunia. Orang yang enggak suka kitab-kitab Ghazali biasanya ulama yang sering nyari rating dunia. Karena Imam Ghazali sering nyentil ulama-ulama yang hatinya busuk itu. Urusannya dunia pangkat. Tapi casingnya pakai sorban 3 meter, peci mereknya belum dicopot gitu lah. Iya kan? Wow, pokoknya keren lah, iya kan? Kalau datang ke masjid, cium tangan, begitu. Tapi hatinya kotor. Orientasinya dunia bukan akhirat. Bukan tolaban liridoillah, bukan. Nah kata ini orang yang begini sering dikritik oleh Imam Ghazali, sering dikritik. Makanya sampai ulama bilang orang yang benci kitab Al-Ghazali berarti ulama dunia. Kenapa? Karena urusan kita seperti yang tadi saya katakan, tidak hanya sekedar zahir, tapi kita sedang menghadap Allah kepada yang senang batin seseorang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, kata Imam Ghazali, jami'u ma warada fi umuril akhirah yuhmalu 'ala zahiril ma'hud min ghairi ta'wil. Semua urusan akhirat, eskatologi kalau bahasa kampus mah. Semua urusan akhirat, mizan, timbangan, siratal mustaqim, surga, neraka, pahala, dosa, padang mahsyar, itu semua namanya berita akhirat.
Kalau bahasa kitanya namanya sam'iyat. Sam'iyat itu diambil dari kata sami'a yasma, artinya dengar langsung dari keterangan Quran dan sunnah. Sekarang saya tanya, Bapak tahu surga dari mana? Pernah masuk? Enggak. Bapak tahu Siratal Mustaqim dari mana? Pernah lewat? Enggak pernah kan? Pernahnya jembatan Teletabis tuh yang begitu di sono kan? Belakang Al-Azom tuh Teletabis. Ya. Bapak pernah tahu ada mizan timbangan? Paling adanya di pasar itu timbangan. Banyak orang yang beratin timbangan. Nah, kok bisa tahu? Taunya dari Quran dan sunnah. Namanya sam'iyat. Kita nggak pernah tahu itu. Nggak pernah tahu. Namanya sam'iyat. Nah, kata Imam Ghazali, kalau di Quran dan hadis ada keterangan tentang akhirat, terima saja, tidak usah ditakwil. Kalau surga ya surga, udah begitu. Kalau neraka ya neraka, udah begitu. Kalau Siratul Mustaqim ya jembatan ya Siratul Mustaqim, begitu. Jadi nggak boleh ada maknanya di tahrif-tahrif, apalagi di takwil-takwil tuh nggak boleh. Kalau yang terkait dengan urusan akhirat, ya. Misalnya contoh lagi, ada di Al-Quran bicara tentang nanti orang yang ashabul yamin, ashabul shimal, itu jalur jalannya misalnya berbeda. Atau nanti di akhirat bagaimana cara Allah menaungi orang-orang yang ahli kebaikan dengan orang yang ahli keburukan tuh berbeda. Nah itu caranya bagaimana kita nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nikmat surga tuh bagaimana nikmat surga? Gambarannya bagaimana, Pak? Ada sungai, ngalir, banyak taman. Itu mah di puncak banyak. Ngapain pakai di Quran? Di puncak banyak. Tapi Quran bahasanya begitu bukan? Karena Quran turunnya di Arab. Arab kebanyakan padang pasir. Kalau Al-Quran turunnya di Indonesia, pasti gambaran surga di Quran bukan begitu. Karena kata orang Indonesia, udah banyak kayaknya ya Allah itu di puncak. Makanya Arab pada betah banget di situ kawin kontrak, begitu kan? Kenapa? Karena Al-Quran turunnya di Arab. Orang Arab jarang melihat pemandangan begitu. Jadi Allah menyesuaikan keinginan bangsa Arab pada saat itu. Itu sangat wajar secara psikologi. Itu kalau kita fahami asbabun nuzulnya. Ya. Tapi Al-Quran bukan hanya milik orang Arab. Semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun itu gambaran umum. Lebih indah dari itu pun pasti ada. Kira-kira begitu. Kadang-kadang kita makan terpakunya pada satu saja, yang titiknya syahwat. Contoh, saya pengen masuk surga, kenapa? Biar bisa kawin lagi, begitu. Karena di dunia nggak berani mulu. Duit mah banyak duit, berani nggak, gitu doang. Jadi kepikirannya kalau masuk surga tuh dapat 40 bidadari, apa itu doang. Sama seperti orang kalau bicara sunnah, udah sunnah belum? Malam Jumat ngomonginnya sunnah gituan doang. Kayaknya hina banget, karena sunnah Nabi banyak, kenapa ngomonginnya gituan doang? Apalagi sampai yang bilang membunuh Yahudi apa katanya? Kata saya, enggak, itu keterangannya dari mana bunuh Yahudi? Itu kata saya, emang otak lu aja itu mah. Kalau malam Jumat pengen sunnah yuk, sunnah apaan? Kenapa sunnah Nabi nisbatnya hanya berbuat begituan? Kenapa nggak witir? Gitu loh. Witir bisa tiap malam, bisa sebelum tidur, bisa bangun tidur. Cuman ya karena udah menjamur jadi bahasanya begitu. Ya, udah sunnah membunuh Yahudi. Ayo kita bunuh Yahudi, ngapain? Begitu. Nah, dasar itu ngomongnya baba itu. Nah, ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, setiap persoalan yang terkait dengan urusan akhirat diceritakan dalam Al-Qur'an dan sunnah, fahamilah secara zahir saja. Karena memang belum diungkap bagaimana. Itu persoalan yang nanti belum terjadi. Ukuran orang yang beriman jika bicara tentang persoalan yang belum terjadi, kalau dia beriman kepada Allah, maka harus beriman kepada yang gaib. Surga, neraka, sirat, mizan, haud, telaga Nabi, semuanya amrun gaib, perkara yang gaib, harus diterima seutuhnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi takwa kepada Allah tidak hanya iman kepada yang zahir, tapi juga harus iman kepada yang gaib atau yang batin. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, jika Bapak ketemu di Al-Quran, membaca Al-Quran sana di 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, ketemu ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa,
Yadullahu fauqa aidihim. Jangan difahami sendiri. Bapak bawa Qur'annya, datang ke rumah guru, tanya, itu yang benar. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kagak paham itu bukan komen, tapi ngaji. Paham Pak ya? Kalau nggak paham itu bukan komen, bikin dosa doang. Kalau orang kagak paham komen, lebih baik bertanya kepada yang paham. Makanya kata Imam Ibn Rushd, kenapa banyak musibah di alam dunia ini? Karena orang kagak tahu, ngomongnya lebih banyak dari orang tahu. Itu jawabannya. Orang yang kagak tahu, bacotnya lebih banyak dari orang yang tahu. Itu biang musibah di alam dunia. Kenapa begitu? Disitulah orang bodoh enggak sadar kalau dirinya bodoh. Harusnya kalau dia sadar bukan ngomong, tapi nuntut ilmu. Datang ke guru, bertanya sesuai dengan arahan Quran. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak paham, bertanyalah kepada ahli zikir, bertanyalah kepada para ulama. Lau sakata man la ya'rif laqalal khilaf. Andai saja orang yang tidak paham banyak diem, karena diem juga ibadah dalam agama, pasti sedikit perpecahan yang ada di alam dunia ini. Memang begitu realisasinya. Jadi di samping kita ada ibadah bicara, jangan lupa ada ibadah diam, di mana kalau kita bicara berpotensi konflik, lebih bagus diam. Karena diam juga ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi diam terhadap persoalan yang kita faham, fahuwa syaitonun akhros. Dialah setan yang bisu. Ya, dialah setan yang bisu, setan yang gaku. Dalam persoalan yang dia faham tapi dia diam. Tapi dalam persoalan yang dia tidak faham, dia diam. Disitulah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jami'u sifatillah mimma tuhimut tashbih wa tunafi tanzih ala mazhabain. Kalau Bapak ketemu dengan ayat-ayat yang bicara Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan hadis, maka lebih baik tawakuf. Tawakuf itu artinya bersikap diam atau tanya langsung kepada guru. Nih saya jelaskan Pak, ya secara umum saja. Dulu ulama itu berbeda faham, boleh nggak sih Pak? Boleh nggak sih Pak? Boleh. Kalau orang geblek berbeda pendapat, boleh nggak? Jangan, azab itu musibah. Ulama beda pendapat itu biasa Pak, biasa. Makanya kemarin saya jelaskan di An-Nabawi waktu saya ngajar Jumat subuh kemarin. Saya sedang bahas kitab fikih Syafi'i. Maka yang saya bahas adalah istri bersentuhan dengan suami batal. Batal nggak? Batal Pak. Kan yang saya baca kitab fikih Syafi'i. Tapi statement saya ini banyak dikritik. Kebetulan istri saya juga kan sering main media sosial, kadang-kadang apa yang saya kaji begitu loh dari kitab ini, itu banyak bilang begini. Kata istri saya, bikin statement inian dong, klarifikasi. Males saya ngeladenin orang yang kadang-kadang kagak tapi paham. Buang-buang waktu buat saya. Bukan sombong Pak, buang-buang waktu. Saya khutbah Jumat di Geria Pinang Geria dekat rumah Pak Wahidin Halim. Di situ saya bahas hadis-hadis rojab. Saya sampaikan begini. Selesai khutbah saya disamperin, ditanya, Pak Ustadz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Khotibnya bagus, iya. Terima kasih Pak. Tapi satu Ustadz, apa? Hadisnya doib, nggak boleh itu disampaikan. Saya bilang, Bapak duduk dulu deh. Saya tanya, Bapak paham nggak definisi hadis doib? Sebutin. Secara lughatan wa ma'nan, sebutkan. Kagak paham Pak. Kan saya berarti ngeladenin tong kosong namanya. Dia kagak paham tapi bacotnya banyak gitu loh. Nyalain orang. Bapak kalau nggak ngerti jangan komen Pak. Saya bilang, ini yang banyak yang kiamat makin deket tuh kalau banyak orang kayak Bapak. Saya gituin aja. Kenapa? Kalau kagak paham tuh jangan nyalain orang. Bapak definisi aja nggak ngerti, pembagian hadis nggak ngerti, pernah belajar mustalah hadis kagak ngerti, lebih baik jadi makmum aja Pak. Ini orang begini kadang-kadang sering meresahkan khotib yang datang. Saya lapor aja ke DKM, iya bener Ustadz, emang Pak Haji ini mah sering begitu dia bilang. Setelah saya tantang begitu, besoknya nggak berani lagi nanya, dan nggak ada lagi nanya ke khotib yang lain. Buat apa sih saya bilang begitu-begitu buat apa? Ini yang saya maksud. Persoalan-persoalan yang kadang-kadang tidak paham, jangan mudah menyalahkan orang lain. Itu ibadah yang paling susah dikerjain kita.
Kalau sholat rawatib mudah Pak, tapi menjaga batin kita untuk tidak menuduh saudara kita sesama muslim, itu yang kadang-kadang orang alim pun masih tetap kena penyakit-penyakit kayak begitu. Nah, wal iyazubillah min zalik. Tadi saya ngomong sampai mana tuh ya? Lupa saya. Nah, jadi tidak boleh ditakwil. Ya, takwil itu artinya, ntar secara umum saja, takwil itu artinya menggunakan makna yang jauh, tapi maknanya konteksnya masih Quran, makna yang jauh untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulama tuh beda pendapat boleh Pak, ya. Jadi kalau Syafi'i batal wudunya, kalau selain Syafi'i tidak batal wudunya. Soalnya ustadznya ngomong begini, kedengeran ke kuping saya. Mana ada, kan ada hadis Aisyah, Nabi pernah wudu, habis wudu nyium Aisyah, terus kagak wudu lagi sholat. Yang bener tuh habis wudu megang istri, nyium istri, kagak batal wudunya. Aduh, jangan sampai Betawi saya keluar dah. Kata saya, gregetan, sayanya gregetan. Tuh tanya ke Makmun bagaimana di Bidayatul Mujtahid, begitu banyak pendapat ulama. Imam Ibnu Rushd memaparkan bagaimana di Rahmatul Ummah. Berarti benar kata ulama ya, innamat talib kullama ittasa'a fikruhu wa nazruhu qalla inkaruhu 'alan nas. Orang semakin banyak luas ilmunya, semakin sempit nyalain orang lain. Biasanya orang yang sering nyalain orang lain baru ngaji semalam. Biasanya orang semakin luas ilmunya, semakin banyak toleransi, semakin banyak nggak gampang nyalain orang. Yang gampang kritik orang tuh biasanya baru ngaji, baru hijrah. Coba aja dah, artis baru hijrah nyarain orang tawasul. Ya begitu emang orang namanya orang baru ngaji. Artis tuh. Makanya saya bilang hijrah aja, nggak usah jadi ustad. Biar yang jadi ustad yang mondok. Lah hijrah jadi ustad. Jadi santri dulu, maksudnya jadi jamaah dulu. Artis mah kan enak banget begitu Pak. Karena pamornya terkenal, hijrah, sadar, diundang ceramah, laku. Mana amplopnya gedean dia sama saya. Perangsan gue dari kecil mondok, ngapa amplopnya gedean lu? Kurang ajar bener panitia. Apa gara-gara dia inian kali? Saya bilang, lah saya lebih menghargai kiai Pak, yang dari kecil belajar Quran, dari kecil khidmah buat agama. Lah Akri kan baru kemarin. Saya berani begini karena saya pernah satu panggung ngomong sama Akrinya langsung. Pernah satu panggung ceramah berdua begitu. Sampai ngomong sama saya, maaf ya Ustaz, saya mah cuma ngelawak doang. Emang siapa yang bilang lu ceramah? Emang bener ngelawak kan, saya bilang. Ngibur doang. Iya nggak apa-apa Pak Haji, saya bilang. Gitu. Cuman saya kasihan aja kiai-kiai yang mondok nggak dilihat, tapi kalau ngundang artis, histeris. Masya Allah, kasihannya kiai-kiai. Ya Allah, udah pada kurus kering. Ya kasihan betul. Ya, para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nih singkat saja. Yang pertama adalah bahwa kalau Bapak ketemu ayat yang tadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka fahamnya adalah Allah pasti berbeda dengan makhluk. Udah gitu aja Pak. Imannya begitu aja. Allah pasti berbeda dengan makhluk. Udah begitu. Bapak ketemu ayat yadullah fawqa aydihim, yang secara zahirnya adalah tangan Allah di atas tangan makhluk. Maka yang Bapak fahami, Allah pasti berbeda dengan makhluk. Udah begitu aja fahaminnya, ya. Nggak usah tanya yang detail-detail, nggak usah. Ini saya menjaga supaya nanti tidak ada yang terlalu larut dalam persoalan itu. Bapak lihat channelnya Ustadz Abdul Somad dah yang terbaru. Itu diskusi dengan Dr. Amri Fathi kalau nggak salah. Doktornya S3-nya bidang akidah di Al-Azhar University di Kairo. Ya, doktor S3-nya. Saya bilang, ini kok Ustadz Abdul Somad bikin podcast tapi bicara ilmu yang dalam, ilmu akidah. Bisa dikonsumsi nggak buat orang awam? Bisa nggak Pak? Kita yang awam bisa lihat nggak? Bisa kan? Itu yang saya bilang, sekarang orang awam bisa mengakses ilmu yang tadinya ilmu itu bukan untuk orang awam. Karena dari YouTube. Maka tugas kami ini menjelaskan itu supaya nggak salah. Nanti. Jangan diartikan tangan, jangan diartikan Allah bertempat begini, jangan. Ya. Itu bahaya. Kalau kata Ibnu Taimiyah begitu, tapi tetap mereka masih bilang Allah memang bertempat di langit, tapi Allah tidak seperti makhluk. Itu sih masih waras menurut saya. Masih umum lah, masih waras.
Yang kagak waras itu Pak, Allah bertempat di langit memang benar kayak kita duduk begini. Nah itu yang bahaya. Itu yang bahaya, kudu dijelaskan yang begini. Kenapa? Karena sudah masuk dalam telinga orang awam. Karena orang awam sekarang karena gurunya kejauhan buka YouTube. Kan ke gurunya kejauhan, kalau ke guru kan pasti mampir dulu ke Indomaret. Bawa tentengan kan gak enak. Makanya lebih baik buka YouTube, dia buka ilmu-ilmu yang gak bisa diakses, dia akses Pak. Gitu loh, sampai ilmu-ilmu kebatinan apa segala macam dipelajarin. Ini yang bahayanya ya. Makanya para jamaah sekalian rahmati Allah, konsep umumnya adalah Allah pasti berbeda dengan makhluk. Udah begitu aja Pak. Kalau Bapak dengar kata tangan di Al-Quran, Bapak dengar kata wajah, misalnya habis baca surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka fahamilah Allah yukhaliful makhluk. Allah pasti berbeda dengan makhluk, tidak sama dengan makhluknya. Kenapa begitu? Karena antara pencipta dengan yang diciptakan harus sama. Sederhana saja dalilnya. Ini meja kan ciptaan siapa Pak? Manusia. Sekarang saya tanya, tukang meja mukanya kayak begini nggak? Dibagel bisa sama mejanya. Kayaknya tukang meja mukanya kayak meja nih. Enggak, pasti beda lah. Pasti beda. Nah, itu dari makhluk ke makhluk. Bagaimana dari Allah ke makhluk? Pasti 100% berbeda. Tidak punya tangan, tidak punya muka, tidak punya kaki, tidak punya badan begini. Kenapa? Harus berbeda dari makhluk. Terus bagaimana? Jangan ditanya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan pertanyakan sesuatu tentang Allah, tapi tanyakanlah dirimu sendiri bagaimana kamu nanti menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal rezeki Bapak ambil saja, Bapak terima saja. Jangan makai ditanya dari mana ya ini rezeki Allah, nganuinnya bagaimana. Enggak usah. Nanti yang ada Bapak bisa syak, ragu-ragu. Terima saja taslim, bersyukur kepada Allah, berdoa kepada Allah, selesai urusan. Gak usah makin nanya hal-hal detail tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah urusan Allah, kadang-kadang yang profesor doktor pun Pak bisa bodoh mendadak kalau dia pikirin. Kenapa begitu? Karena tidak ada yang maha tinggi ilmunya. Ilmu yang kita pelajarin di alam dunia ini, wa ma utitum minal ilmi illa qalil, kecuali cuman sedikit saja. Kalau Allah sudah cabut ilmu di alam dunia, sepinter apapun orang di alam dunia, meskipun kumnya tinggi seorang dosen, tetap kelihatan bodoh, kelihatan tidak punya apa-apa. Itulah puncak beragama. Semakin rajin ibadah, semakin alim orang, pasti zikirnya begini Pak. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ilmu saya tidak apa-apa. Ya Allah, ibadah saya tidak apa-apa. Saya bisa ngaji karena Engkau, saya bisa sholat karena Engkau, saya bisa sujud karena Engkau, saya bisa ruku karena Engkau, saya bisa sedekah karena Engkau, saya bisa sakit karena Engkau, saya bisa sehat karena Engkau. Jadi nggak boleh orang pamer ibadah, nggak boleh itu. Apalagi sampai doa, ya Allah, boleh kali ini tahajud saya tukar Pajero ke yang baru. Itu nggak boleh itu. Kenapa? Karena kita bisa ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini para jamaah sekalian rahmati Allah. Karena konteksnya kita ngaji umum 1 bulan sekali, jadi umum saja. Tapi kalau pengen dapat keterangan khususnya, karena saya ngajar di pesantren, itu ngaji kita Fathul Majid. Ya, itu ahlu sunnah wal jamaah. Itu kalau santri mah biasanya saya bikin puyeng kalau santri. Terutama yang udah SMA ya, saya bikin puyeng. Itu kenapa? Karena mereka nanti lebih puyeng lagi ngadepin masyarakat. Karena ekspektasinya sekarang berbeda. Itu ya. Tapi kalau untuk bapak-bapak udah ngajar, udah syukur, udah alhamdulillah, apalagi udah siap banget di sono. Makanya yang udah pada ngelirik kan? Iya, udah pada ngintip begini. Ada apa ya launya ya gitu. Nah itu. Nah ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab dan juga usia kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari di bulan-bulan yang mulia juga menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab.